Deddy Mulyadi. Satu tekanan kali ini, baik sekali. Berduel di sana. Dibuang saja tadi Timmy Dixon. Pemain keluarga negaraan Singapura, naturalisasi dari Nigeria, Bu. Baik sekali sejauh ini. Masih di 3. PSS masih mencoba bagaimana mencari titik lemah daripada Persitara. Mereka melakukan passing-passing bola pendek maupun juga bola-bola jauh. Ya, kita lihat bagaimana nih soloran. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Harus dihentikan laju dari pemain Sleman oleh Deddy Sutrisno tadi. Kalah sprint nampaknya tadi. Ya, satu tackle yang sangat terlambat. Cermat tadi. Persitara kali ini lakukan tekanan tadi. Satu pelanggaran kembali dilakukan oleh Hoirul Anam nampaknya tadi. 2 kali pelanggaran dilakukan tadi oleh Hoirul Anam terhadap Bationo. Ya, sangat jelas. Rahel mempunyai kecepatan untuk melakukan dribble Rico. Kembali dari sektor kanan. Salah peluang, dibuang saja. Baik sekali. Ngako Gabriel bermain aman. Ya, satu poin positif yang saya lihat dari Fajar Rico. Bagaimana dia memberikan umpan selalu berbahaya yang Lakukan oleh Fajar sering gagal dimaksimalkan dengan sempurna oleh Mamadou Niane. Cedera nampaknya. Ya, Gabriel Ngako. Jadi benturan tadi. Apakah kena sikut, Bu? Kita melihat memang John Tapor. Baik sekali menggunakan tumitnya. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Iya, kita bagaimana kerjasama sangat baik yang dilakukan oleh John Takfor. Begitu juga dengan Bationo. Dengan melakukan back kill, kita Bationo mengembalikan bola. Namun kita di sini bagaimana pemain pertahanan daripada PSS melakukan tarikan atau dorongan terhadap John Takfor. ya, saya pikir gerakan tangan dari Anderson da Silva memang ritme terbaik mereka. Karena ada banyak serangan-serangan yang mereka bangun itu tanpa desain yang bagus. Dan sekarang pun dalam situasi sebagai tim tamu, anak-anak Persitara Jakarta Utara justru tampil lebih tenang, lebih terpola, dan lebih lepas dalam membuka dan membangun serangan demi serangan. Kita lihat satu pelanggaran tadi. Ya, sangat keras kita bagaimana Oyedepo mengganjal Yaso. Pada saat Yaso berlari, kita ini sangat-sangat bahaya tackling yang dilakukan. Namun kita lihat memang wasit menganggap bahwa dengan peringatan sudah cukup untuk pemainnya juga. Bukan hal yang aneh lagi, Bung. Sekarang kalau kita lihat kaum wanita untuk datang ke stadion. Bung Feve, bagaimana mencermati selalu? Iya, saya setuju Riko. Sebenarnya kondisi yang sekarang kita lihat di bagian di lapangan juga udah semakin banyak wanita berani untuk datang ke stadion untuk menonton langsung pertandingan. Ini adalah indikasi bahwa mereka udah merasa sepak bola kita udah begitu juga nyaman untuk kaum. Dari sektor kiri, kita lihat penjagaan yang begitu longgar. Bukan juga satu pelanggaran, wasit Subandi melihat benturan pemain. Oh, Harus dihentikan nampaknya, Bu. EBNJ tadi coba memprotes, memegangi tangan wasit agar tidak masuk ke sakunya untuk mencabut kartu kuning. Ya, bagaimanapun juga keputusan wasit harus diterima. Kita lihat bagaimana gerakan dari EBNJ sebenarnya hanya dengan pelanggaran yang ringan menurut saya. Dia menahan gerak lari daripada Fajar. Namun kita memang mungkin ada indikasi bahwa sikut dari EBNJ masuk ke wajah daripada Fajar. Sehingga keputusan Subandi untuk memberikan kartu kuning sangatlah tepat apabila memang itulah anggapan dari Subandi. Kartu kuning pertama dalam pertandingan kali ini dikeluarkan wasit Subandi terhadap EBNJ. Coba kita lihat tayang ulangnya ini. Coba menghalangi laju dari Fajar. ya memang terlihat Koko, umpan 1-2. Ngako Gabriel tadi. Masih Ngako, satu pelanggaran nampaknya melihat Subandi agak terlambat meniupkan peluit setelah tackling dilakukan dengan 2 kaki menurut mata saya. Iya, tackling yang sangat keras yang dilakukan oleh Ngako dengan kedua kakinya ini sangat wajar apabila wasit Subandi memberikan pelanggaran. Namun kita lihat bagaimana pada saat tackling dilakukan ini kita dengan 2 kaki. Kita melihat Subandi tidak begitu saja langsung meniup peluit dan dia melihat arah bola bagaimana apabila bola tadi kembali dikuasai oleh pemain PSS mungkin akan dibiarkan oleh Subandi play on. Namun kita lihat bagaimana bola tidak dikuasain.
Oleh karena itulah Subandi akhirnya meniup bahwa itu adalah pelanggaran untuk PSS. Salah umpannya, hanya memainkan bola-bola lambung, seolah berupaya dengan keuntungan. Satu pelanggaran tadi Rahel. Iya, satu gerakan tangan dari Rahel. Kita lihat bagaimana pemain yang begitu kecil berani untuk melakukan jumping heading berebut bola dengan pemain asing. Kita lihat bagaimana Bationo, ya tangan dari Rahel menyangkut di leher daripada Bationo. Dan inilah indikasi dari pelanggaran itu, Riko. Ini kalau nggak jam terbang, Bung. Walaupun kecil, perwasitan, Bung, aturan berlaku, tapi harus mempunyai stamina yang baik untuk terus berlari sepanjang 2 kali 45 menit. Kali ini, bukan satu pelanggaran, karena satu keuntungan ya, advantage. Derlin, sayap kanan, satu peluang, terlambat tadi. Yoga mempertanyakan keputusan wasit ataupun asistennya, Bung. Tapi apapun kita melihat bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh Andre Yoga. Laju bola bergulir lebih cepat dengan pergerakan dari Andre Yoga. Sehingga bola sulit dalam penguasaan atau kontrol dari gelandang Sleman ini. Satu pelanggaran saya pikir. Ini kan Fajar, kita lihat bagaimana. Ya, terlalu cepat Rahel berada di depan. Jauh, Bung. Ya. Mencolok sekali. Dan saya pikir ini adalah bagian dari sebuah variasi yang seperti yang saya ungkap tadi itu. Bagaimana mereka harus lebih variatif, harus lebih improve dalam membongkar barisan belakang Persitara Jakarta Utara. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Kembali Anderson da Silva. Hati-hati, sudah satu kartu kuning Anderson tadi terhadap Itimi Dixon. Ya, kelihatan kaki daripada Anderson mengenai perut daripada Itimi. Memang tidak ada unsur sengaja, Riko, karena kita memang bola tadi berada di depan wajah atau di depan badan daripada Itimi pada saat Anderson. Ya, di sini kita lihat. Ya, memang mengenai. Cukup keras, Bung. Anak-anak Sleman kuasai bola. Jorge atau Oyedepo tadi. Satu keunggulan atau satu keuntungan tentunya tadi. Wasit melihat mungkin terlalu tinggi. Mengangkat kaki tadi anak-anak Persitara. Sedikit membahayakan saya pikir. Inilah tayangan ulangannya. Ya, ngaku memang kaki terlalu tinggi, Riko. Sehingga Ya. wasit memberikan pelanggaran ini. Ya, kita lihat bagaimana ngaku begitu keras. Ya. Kita coba bertahan. Dedi Mulyadi menjaga. Pergerakan cukup ketat tadi. Kita lihat. Penalti. Kita lihat tidak ada protes dari anak-anak Persitara. Menandakan seolah menerima putusan wasit Subandi yang menurut Anda bagaimana, Fe? Ya, Riko, bagaimana kita keputusan yang diambil oleh Subandi belum begitu kita lihat jelas apakah memang pantas diganjar. Ya, di sini kita bagaimana Dedi melakukan tackling. Ya, benar sekali, Riko, bagaimana memang Dedi melakukan tackling mengenai kaki daripada pemain Sleman Busari, dan ini keputusan menurut saya ini sangat tepat. Saya bilang tadi, apakah akan ada keajaiban berikut? Dan terbukti. Keajaiban itu datang. Saya bilang sisa 1 menit di ujung pertandingan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah sebuah